Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan berjudul 100 Days with Mr. Arrogant yang dirilis pada tahun 2004. Walaupun film ini terbilang cukup jadul, tapi saya rasa film ini masih menarik untuk disaksikan. Berkisah tentang seorang siswi SMA yang secara tak sengaja bertemu dan mempunyai masalah dengan seorang pria. Namun seiring berjalannya waktu dan seringnya mereka bertemu, menjadikan mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Sebelum itu, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Hayong yang sedang memakai kostum Tuan Putri dan terbaring sambil menunggu seorang pangeran impiannya. Hingga tak lama, sang pangeran pun datang dan langsung ingin memberikan ciuman pada Hayong. Namun alangkah terkejutnya dia saat tahu jika sang pangeran itu bukanlah seorang pria yang tampan. Ia pun berteriak yang ternyata ketika itu ia tertidur pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Karena teriakannya itu membuat seisi kelas jadi terkejut, tak terkecuali dengan sang guru yang sedang mengupil. Sang guru lantas menghampiri Hayong dan memarahinya, sampai tak sengaja jari tangannya yang masih ada upil malah masuk ke mulut Hayong. Setelah itu, Hayong mencuci mulutnya ke toilet. Di sana, ia juga curhat pada teman-temannya mengenai mimpi yang tadi ia alami. Dan salah satu temannya mengatakan jika mimpi itu menandakan Hayong akan bertemu dengan seorang pangeran tampan dalam dunia nyata. Dan film pun baru dimulai. Di sisi lain, terlihat seorang pria tampan yang baru saja selesai berenang. Dengan ketampanan yang ia miliki, siapa saja wanita yang melihatnya pasti bisa pingsan karena pesonanya. Termasuk salah satu gadis yang tak sengaja bertabrakan dengannya. Walaupun awalnya terlihat sangat baik dan romantis, tapi ternyata pria ini memiliki sikap yang sangat angkuh dan arogan. Pria ini bernama Yunjung. Kembali ke Hayong, saat itu ia sedang merayakan 100 hari jadiannya dengan sang pacar. Tapi karena sang pacar justru malah membuat Hayong marah dengan sikapnya, dan di saat itu juga Hayong langsung meminta putus pada sang pacar. Ia pun memberikan hadiah yang seharusnya ia berikan pada pacarnya ke seorang pengemis. Dan ketika dalam perjalanan, Hayong yang masih kesal kemudian menendang sebuah kaleng minuman. Yang secara kebetulan kaleng minuman itu justru malah mengenai seseorang yang sedang mengendarai mobil. Alhasil mobil yang dikendarai oleh orang itu pun menabrak tembok. Yang ternyata orang itu tak lain dan tak bukan adalah Yunjung. Yunjung yang terluka dan mobilnya yang lecet ingin meminta pertanggungjawaban dari Hayong. Dan setelah mengetahui jika mobil milik Yunjung itu adalah mobil mewah dan mahal, ia pun mengelabui Yunjung dengan mengatakan ada polisi, dan Hayong langsung melarikan diri. Ternyata dompet milik Hayong terjatuh pada saat itu, sehingga Yunjung bisa mengetahui identitas Hayong melalui kartu pelajar yang ada di dompet tersebut. Ketika sedang tidur, Hayong terbangun dengan suara di luar apartemennya. Dan setelah dilihat, ada banyak sekali polisi yang sedang mengepung apartemennya dan meminta Hayong untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobil milik Yunjung. Tapi beruntung itu hanyalah mimpi. Setelah itu, ia mendapatkan telepon yang ia kira dari mantan pacarnya. Tapi ternyata itu adalah telepon dari Yunjung yang meminta pertanggungjawaban dari Hayong. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Hayong melihat kerumunan yang ia kira adalah pembagian sembako. Namun setelah dilihat, itu adalah fotokopi kartu pelajar miliknya yang berisi peringatan agar ia segera keluar. Ternyata itu adalah ulah dari Yunjung untuk membuatnya agar bisa bertemu dengan Hayong. Tak banyak basa-basi, Yunjung langsung menggendong Hayong dan ia bawa pergi dari tempat itu. Teman-teman Hayong hanya bisa heran sambil terkagum-kagum dengan ketampanan yang dimiliki oleh Yunjung. Dalam perjalanan, Hayong menduga bagaimana nasib dirinya nanti. Apakah ia akan dikubur hidup-hidup
atau ia akan diinterogasi oleh polisi. Tapi ternyata Hayong justru malah diajak ke sebuah restoran mewah. Di sana Yunjung memberikan sebuah surat pada Hayong, yang dimana dalam isi surat itu terdapat sebuah perjanjian jika Hayong harus menuruti semua perintah dari Yunjung selama 100 hari. Karena jika tidak, Yunjung akan melaporkan perusakan mobil yang ia alami pada orang tua Hayong. Mendengar hal itu, tanpa ada pilihan lain lagi, Hayong terpaksa mau untuk menandatangani surat perjanjian itu. Walaupun sebenarnya isi dalam surat itu tak lain adalah Hayong harus rela untuk menjadi budak dari Yunjung selama 100 hari. Tak lama kemudian, makanan mewah pun datang. Tapi lagi-lagi, ternyata semua makanan mewah itu hanya untuk Yunjung. Dan karena tak bisa makan satu meja dengan budak, Yunjung menyuruh Hayong untuk makan saja sendiri di tempat lain. Sampai di rumah, baru saja rebahan, ia sudah ditelepon oleh Yunjung. Dan betapa terkejutnya Hayong setelah mengetahui jika Yunjung kini menyewa apartemen tepat di sebelah apartemen miliknya. Di hari berikutnya, teman-teman sekelas Hayong kagum karena Hayong berhasil berpacaran dengan seorang pria tampan dan kaya raya. Di situ, Hayong berbohong dan menyebutkan jika Yunjung lah yang ngejar-ngejar dia dan sampai memohon-mohon pada dirinya. Tapi ketika ditelepon oleh Yunjung, Hayong sama sekali tak bisa melawan. Kini Hayong disuruh untuk segera menemuinya. Namun Hayong bingung karena masih ada 2 mata pelajaran lagi di kelasnya, yang tentu saja Yunjung tak mau tahu soal hal itu. Ia pun lalu menyemprotkan semprotan cabai ke matanya dan meminta izin pada sang guru untuk bisa pulang lebih awal. Hingga kemudian pergilah Hayong ke apartemen Yunjung. Namun lagi-lagi Hayong disuruh untuk menyebutkan password agar bisa masuk ke dalam. Yang mana passwordnya adalah mengikuti semua gerakan dari Sailor Moon. Saat masuk ke dalam, ternyata Hayong disuruh untuk membersihkan apartemennya karena sebentar lagi ayah Yunjung akan datang. Sedangkan Yunjung sendiri justru malah pergi entah kemana. Tak banyak cincong, Hayong langsung melakukan tugasnya untuk membersihkan apartemen milik Yunjung. Dan setelah selesai mengerjakan tugasnya, ia pun diberikan sejumlah uang oleh Yunjung. Pada saat di lift, wanita yang tadi sempat melihat Hayong bergaya seperti Sailor Moon, heran melihat Hayong dan menilai Hayong adalah seorang gadis yang bisa dipakai. Di hari berikutnya, Yunjung kembali menghubungi Hayong, yang kali ini Hayong disuruh mengerjakan tugas-tugas kampus milik Yunjung. Sedangkan Yunjung sendiri justru malah asik bermain game. Setelah itu, Hayong disuruh untuk menemani Yunjung menonton ke bioskop, serta membawakan barang-barang belanjaan dari Yunjung. Bahkan, Hayong juga disuruh untuk mencuci mobil milik Yunjung. Dan sebelum pulang, Hayong pun kembali diberikan uang oleh Yunjung. Dalam perjalanan pulang, ia melihat mobil sang ayah yang menabrak tembok karena sang ayah malah fokus untuk melihat isi rok dari seorang wanita. Dan ketika mengantar sang ayah ke tukang cat, disitulah Hayong baru mengetahui jika biaya untuk mengecat bemper dari mobil itu tidaklah semahal apa yang dikatakan oleh Yunjung. Hingga kemudian Hayong mengerjai mobil milik Yunjung yang membuat mobil itu harus menginap beberapa hari di bengkel. Alhasil, Yunjung pun kini harus menggunakan transportasi umum saat berpergian. Kesal dengan semua itu, Yunjung kemudian menunggu Hayong di depan sekolahnya. Melihat Hayong yang tidak peduli dengan kedatangan dirinya, ia pun langsung mengejar Hayong, tapi sial, orang tersebut ternyata bukanlah Hayong. Sedangkan Hayong sendiri berhasil mengelabui Yunjung dan pergi ke apartemennya. Hayong kemudian meminta sang ibu untuk memindahkannya ke sekolah lain, yang tentu saja sang ibu menolak hal tersebut. Tak hilang akal, Yunjung kini menempelkan selebaran menjadi seorang guru privat di sepanjang ibunya Hayong berjalan. Dan karena mengetahui nilai dari anaknya yang jeblok, ibu dari Hayong pun mengambil selebaran tersebut.
Dan betapa terkejutnya Hayong karena sang ibu meminta Yunjung untuk menjadi guru privat dari Hayong. Dan mulai kini, Yunjung akan menjadi leluasa untuk melakukan apapun pada Hayong. Hayong pun dengan terpaksa harus menerima Yunjung sebagai guru privatnya, yang mana setiap harinya Yunjung mengajari Hayong dalam setiap mata pelajaran. Dan bahkan ia juga mengajari Hayong di tempat sauna. Pada malam harinya, Yunjung mengajak Hayong untuk menyaksikan konser dari seorang temannya. Hingga setelahnya, Yunjung juga mengajak Hayong untuk karaoke bersama. Namun ketika pulang, mobil milik Yunjung malah mogok karena kehabisan bensin. Dan tentu saja Hayonglah yang harus mendorong mobil itu sampai ke pom bensin. Di hari berikutnya, Yunjung ingin mengajak Hayong untuk berkemah saat liburan musim panas bersama dengan seorang temannya. Namun menurut Hayong, pasti ibunya tak setuju mengenai hal itu. Tak kehilangan akal dan tak kekurangan uang, Yunjung membuat orang tua Hayong seolah-olah mendapatkan hadiah liburan ke Pulau Jeju. Dan dengan begitu, Yunjung dapat mengajak Hayong untuk berkemah dengan leluasa. 진짜 이게 얼마 만에 가보는 거야? 빨리 와! 날씨 죽인다! Hingga pada akhirnya mereka pun pergi liburan dan berkemah. Dan pada saat akan menikmati wahana bungee jumping, Hayong yang takut ketinggian tiba-tiba kehilangan kesadaran dan terjatuh. Namun dengan cepat, Yunjung ikut terjun untuk menolong Hayong. Singkat cerita, mereka pun selesai liburan dan Hayong juga tidak dimarahi oleh orang tuanya. Di hari berikutnya, Yunjung yang sedang bepergian secara tak sengaja melihat tulisan di sebuah bis yang mengatakan, "Tunjukkan cintamu padanya ketika peringatan 100 hari." Sehingga Yunjung menghubungi Hayong dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah kafe, dan tak lupa ia juga menyuruh Hayong untuk mengenakan pakaian yang menawan. Hayong merasa bingung dan mengira jika hari itu adalah hari ulang tahun dari Yunjung. Dan pada malam harinya, datanglah Hayong ke sana untuk merayakan pesta bersama dengan teman-teman Yunjung lainnya. Yang ternyata hari itu adalah hari ke-100 dari perjanjian yang telah disepakati oleh Yunjung dan juga Hayong. Dan di sana juga, Yunjung membakar kertas perjanjian tersebut sebagai tanda jika kini Hayong telah bebas. Namun di sini terlihat Hayong sepertinya tidak rela jika semua ini sudah berakhir. Pada saat pulang, tiba-tiba saja Yunjung memberikan sebuah kecupan untuk Hayong. Dan karena kaget, Hayong pun langsung pergi meninggalkan Yunjung. Sampai-sampai Yunjung lupa untuk memberikan cincin yang telah ia siapkan. Tapi sial, hal itu diketahui oleh ibu dari Hayong. Yang mana sang ibu kemudian melarang Yunjung untuk berhubungan lagi dengan putrinya. 긴 얘기할 거 없어. 앞으로 우리 하영 집에 어신하지 마. Hayong yang pada saat itu bersiap untuk mendapatkan les privat lagi dari Yunjung, ia kaget karena ternyata kali ini ia mendapatkan guru privat baru. Ia pun sangat kecewa karena kini Yunjung tak lagi memberikan les privat pada dirinya. Bahkan saat Hayong mencoba menghubungi, tapi Yunjung tak menjawab panggilan Hayong. Hayong pun langsung menemui Yunjung dan mengatakan mengapa ia tak lagi mengajar les privat untuknya. Namun Yunjung justru malah acuh dengan pertanyaan Hayong. Yunjung mengatakan jika dengan guru lainnya juga bisa mengajari Hayong. Tapi Hayong tidak peduli dengan pelajaran ataupun ujian untuk masuk universitas. Ia tahu jika dirinya tidak pintar, jadi akan percuma baginya untuk belajar. Dan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menikah dengan Yunjung. Namun lagi-lagi Yunjung malah acuh terhadap pertanyaan Hayong dan pergi meninggalkan dirinya. Kisah terus berlanjut, yang mana kini Hayong terlihat sama sekali kehilangan niat untuk belajar. Sang guru baru pun sampai bingung dengan kelakuan Hayong, karena yang ada di pikiran Hayong hanyalah Yunjung. Hayong kemudian curhat ke teman-temannya dan berusaha untuk melupakan Yunjung dengan makan-makan sambil minum soju. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tak sengaja Hayong bertemu dengan Yunjung. Di sana, Hayong kembali bertanya dan berharap jika semua ini hanyalah lelucon dari Yunjung. Namun tetap saja Yunjung bersikap acuh dan pergi meninggalkan Hayong.
Di sisi lain, Yunjung sebenarnya juga memiliki rasa pada Hayong, tapi ia tak bisa untuk berbuat banyak. Hingga suatu ketika, saat Hayong tiba di apartemennya, ia mendapati sebuah surat yang setelah dibuka, ternyata ada sebuah cincin dari surat tersebut. Melihat cincin tersebut, sambil menangis, Hayong berlari menembus hujan untuk pergi ke apartemen Yunjung. Tapi sayang, begitu sampai di sana, Yunjung sudah tidak ada dan berikut dengan semua barang-barangnya. Kemudian saat belajar, ia mempunyai satu-satunya cara untuk bisa lagi bertemu dengan Yunjung, yaitu dengan bisa masuk ke universitas yang sama dengan Yunjung. Ia pun meminta sang guru baru untuk mengajarinya dengan lebih giat. Dan kini Hayong telah berubah menjadi lebih rajin dan giat dalam belajar. Bahkan orang tuanya pun sampai heran melihat perubahan dari Hayong. Ia berusaha mati-matian untuk bisa kembali bersama dengan Yunjung. Hingga Hayong kemudian mengikuti seleksi untuk bisa masuk ke universitas. Dan singkat cerita, pengumuman siapa yang lolos pun sudah terpampang di depan kampus. Tapi setelah mencari, ternyata Hayong harus dibuat kecewa karena namanya tidak ada dalam pengumuman tersebut. Ia pun merasa sangat sedih dan kemudian curhat dengan guru privatnya itu. Sang guru privat lalu berusaha memberikan semangat pada Hayong agar ia tidak berlarut dengan kekecewaan itu. Dan di sini sang guru privat mengajak Hayong pergi ke suatu tempat. Saat Hayong termenung sendirian, tiba-tiba lampu-lampu di sana mulai menyala. Dan tak lama, Yunjung juga sudah ada di tempat itu. Kemudian, Yunjung menyerahkan sebuah gulungan surat pada Hayong, yang mana isi surat itu menyatakan jika Hayong telah diterima di universitas tersebut. Jadi, begini ceritanya. Pada saat Yunjung dimarahi oleh ibunya Hayong, ia berjanji pada ibunya Hayong akan membuat Hayong giat belajar sampai bisa masuk di universitas tempatnya belajar, asalkan ia bisa diizinkan untuk bersama dengan Hayong. Tak sampai di situ, ternyata Yunjung lah yang meminta temannya menjadi guru privat baru untuk Hayong. Yunjung juga menyiapkan semua materi pelajaran untuk Hayong. Selain itu, Yunjung juga meminta pada sang rektor untuk menyembunyikan nama Hayong pada papan pengumuman. Yang mana hal itu bisa ia lakukan karena sang rektor tak lain adalah ayah dari temannya. Nah, begitulah kejadian yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya mereka pun berpelukan dan berciuman dengan mesra. Beberapa hari telah berlalu, dan kini Hayonglah yang berkuasa dan memerintah Yunjung dengan semaunya. Dan film pun tamat. Walaupun film ini terbilang cukup jadul, tapi masih asik untuk kita saksikan. Akhir kata, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.